semuanya, bertemu kembali dengan saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Tegat Aminullah dengan NIM 2210417739. Di video kali ini, saya akan membahas atau mereview kembali materi Supply Chain Management dari dosen saya, yaitu Bapak Adi Mursalin, SLMM. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Di sini, saya akan membahas definisi supply chain, masalah pada supply chain, tantangan mengolah supply chain, definisi dan komponen SCM, area cakupan SCM, manfaat SCM, dan peran teknologi internet. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Terdapat 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Dapat dilihat dari tabel di samping saya, aliran material atau barang dari hulu ke hilir, aliran informasi dari hulu ke hilir, sedangkan aliran keuangan dari hilir ke hulu. Dapat dimengerti teman-teman? Masalah pada supply chain. Masalah supply chain yang di slide ini terdapat 6 masalah, yaitu 1. Rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. 2. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan terutama ketika ditangani secara manual. Yang ketiga, perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan TA. 4. Kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Yang kelima, masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Dan yang keenam, perusahaan murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Tantangan mengolah supply chain yaitu ketidakpastian, biaya, kompleksitas, regulasi, dan keamanan. Di sini saya akan menjelaskan 5 tantangan tersebut. 1. Ketidakpastian. Ketidakpastian adalah tantangan utama dalam manajemen rantai pasokan. Ketidakpastian dapat berasal dari berbagai faktor seperti permintaan konsumen, pasokan bahan baku, dan kondisi cuaca. Ketidakpastian dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kekurangan stok, kelebihan stok, dan keterlambatan pengiriman. 2. Biaya manajemen rantai pasokan yang efektif memerlukan investasi dalam teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Biaya ini dapat menjadi beban bagi perusahaan. 3. Kompleksitas. Rantai pasokan modern biasanya melibatkan banyak pihak yang saling berhubungan seperti pemasok, produsen, distributor, dan retail. Kompleksitas ini dapat mempersulit koordinasi dan manajemen rantai pasokan. Yang keempat, regulasi. Perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan pemerintah dalam mengelola rantai pasokan mereka. Peraturan ini dapat membatasi pilihan perusahaan dan meningkatkan biaya operasi. Yang kelima, keamanan rantai pasokan dapat rentan terhadap berbagai ancaman keamanan seperti pencurian, sabotase, dan bencana alam. Ancaman keamanan ini dapat berdampak negatif pada bisnis perusahaan. Definisi SCM. SCM adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisir sehingga berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Komponen SCM menurut Turban 2004 terdiri dari 3 komponen utama, yaitu upstream, midstream, dan downstream. Upstream meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka. Aktivitas utamanya yaitu pengadaan. Midstream meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu.
Aktivitas utamanya yaitu manajemen produksi, pabrikasi, dan pengendalian persediaan. Dan downstream meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi, pergundangan, dan after sale service. Area cakupan SCM, bagian pengembangan produk, kegiatannya melakukan riset pasar, merancang produk baru, dan melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Bagian penggandaan kegiatannya memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Bagian perencanaan dan pengendalian kegiatannya, demand planning, ramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Bagian produksi kegiatannya eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Bagian distribusi kegiatannya perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman. Memonitor service level di tiap pusat distribusi. Manfaat SCM ada dua, yaitu manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung. Secara langsung yaitu 1. SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. 2. SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok sesuai dengan aspirasi pelanggan. Yang ketiga, melalui pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik dan atribut yang diharapkan konsumen, sehingga bisa dikomunikasikan kepada perancang produk. Sedangkan secara tidak langsung, yaitu 1. Kepuasan pelanggan, 2. Meningkatkan pendapatan, 3. Menurunkan biaya, 4. Pemanfaatan aset semakin tinggi, 5. Peningkatan laba, dan yang keenam, perusahaan semakin besar. Peran teknologi internet, aplikasi internet dalam konteks supply chain management ada dua, yaitu electronic procurement dan electronic fulfillment. Electronic procurement adalah satu model pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek adalah acquisition, yaitu suatu aplikasi untuk mendukung kegiatan lelang yang dilakukan secara elektronik. Electronic fulfillment adalah pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik seperti menerima order melalui email atau web website ordering, mengolah transaksi, manajemen gudang, dan kegiatan reverse logistik. Sekian pembahasan materi supply chain management kali ini. Terima kasih.